Berjumpa kembali di channel Putri Subali, channel pendidikan yang memberikan wawasan baru seputar pendidikan Indonesia, seputar guru, seputar kebijakan pemerintah, dan tentunya implementasi kurikulum terbaru. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang taksonomi Solo. Ingat ya, pembelajaran mendalam tidak akan ada apa-apanya jika tidak menggunakan taksonomi Solo. Jadi, taksonomi Solo ini adalah bagian terpenting dari pembelajaran mendalam. Karena di sana ada struktur pembelajaran yang mulai dari anak-anak tidak tahu apa-apa, mengenal satu hal, kemudian mengenal banyak hal, mampu merelasikan dengan beberapa hal dan bisa membuat ide baru. Tanpa taksonomi Solo, pembelajaran mendalam itu hanya sekedar wacana, bebesan kosong. Saya berani ngomong begitu. Nah, supaya tidak penasaran, seperti apa sih mengimplementasikan taksonomi Solo dalam alur pembelajaran di kelas. Saya contohkan kali ini adalah sebuah materi mengenai mengenal binatang buas dan jinak. Ini untuk anak-anak SD. Bisa juga untuk anak-anak sekolah luar biasa. Materi ini cukup simpel. Saya buat supaya banyak guru mulai paham, mulai mampu menerapkan taksonomi Solo di dalam pembelajaran mereka di kelas. Yuk kita simak. Jangan di skip-skip, karena informasi ini penting. Kalau Bapak Ibu guru paham tentang ini, saya yakin pembelajaran mendalam itu nggak usah takut, ya, karena sudah tahu core-nya, ya, sudah tahu inti dari sebuah mendesain sebuah pembelajaran mendalam. Yuk kita mulai. Nah, di sini perhatikan, kita mulai sama aja. Jadi kita harus membuat tujuannya. Nah, tujuannya ini sudah mencerminkan Solo taksonomi atau taksonomi Solo. Perhatikan. Yang pertama itu dari tujuan pembelajarannya ini mengidentifikasi contoh binatang buas dan jinak. Nah, itu tujuan pertamanya. Kemudian tujuan keduanya menjelaskan ciri-ciri fisik dan perilaku. Yang ketiga, mengelompokkan hewan berdasarkan sifatnya. Yang keempat, membuat poster edukasi untuk mempresentasikannya maksudnya. Ini sudah menggunakan alur pembelajaran mendalam. Kita lihat dulu penjelasannya di sini. Di manakah letak-letak Solo taksonominya? Nah, saya jelaskan secara singkat. Nah, Solo taksonomi itu adalah structure of observed learning outcome. Ini adalah kerangka untuk mengukur pemahaman siswa secara bertahap. Makanya istilahnya pembelajaran mendalam. Kalau tanpa Solo taksonomi, ya seperti tadi bilang, kita tidak akan pernah memberikan pemahaman yang secara benar-benar mendalam kepada anak-anak kita. Nah, diawali dari struktur yang pertama, yaitu pre. Siswa belum memahami konsep dasar tentang binatang buas dan jinak. Kemudian unistrukturalnya, siswa memahami satu aspek dari konsep binatang buas dan jinak. Nah, multistrukturalnya itu yaitu siswa memahami beberapa aspek tentang binatang buas dan jinak. Kemudian relasinya di mana? Siswa mampu menghubungkan informasi tentang binatang buas dan binatang jinak. Nah, level terakhir yang sangat sudah dalam sekali materinya, jadi yang namanya extended abstract. Nah, siswa mampu menggeneralisasi dan membuat karya berdasarkan pemahaman mereka. Nah, ini alurnya, Bapak Ibu ya. Ini alurnya. Nah, Solo pertama ya, pre-structural, aktivitasnya apa? Anak-anak diajak menyebutkan nama-nama hewan dulu. Kemudian menyebutkan satu cirinya.
Kemudian struktural adalah menyebutkan beberapa ciri tanpa hubungan, belum menghubungkan. Nah, relationnya baru menghubungkan ciri dengan alasan. Dan yang terakhir adalah membuat poster dan mempresentasikannya. Nah, inilah alur pembelajarannya. Dari mengenal nama, membedakan, melihat karakteristik, kemudian aktivitas praktiknya, lalu terakhir mempresentasikan poster yang mereka buat. Ini pembelajaran mendalam. Nah, semestinya Bapak Ibu guru harus yang pertama dipahami sebelum melaksanakan pembelajaran mendalam adalah betul sekali solo taksonomi. Nah, kegiatan pembelajarannya seperti apa? Pendahuluannya, nah anak-anak bisa, ini satu contoh aja, Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri nantinya. Menonton video atau gambar hewan untuk membangun pengetahuan awal siswa tentang binatang buas dan jinak. Jajak dulu pendahuluannya. Nah, aktivitas inti, jadi aktivitas ini mengobservasi kegiatannya ya, kemudian mengklasifikasi, kemudian membuat kreasi binatang buas dan jinak. Nah, kegiatan intinya bagaimana? Mengamati ciri-ciri hewan. Yang kedua, mengelompokkan berdasarkan sifatnya. Kemudian yang ketiga, membuat poster edukasi. Dan terakhir, presentasi hasil karya umpan dan memberikan umpan balik dari guru dan teman sekelasnya. Nah, perhatikan di sini. Nah, seperti ini. Nah, anak diajak dulu mengamati, ya. Nah, kemudian baru kita lihat rubriknya. Rubriknya seperti apa sih penilaian berbasis solo taksonomi? Nah, ada prestrukturalnya sama. Siswa hanya mampu menyebutkan nama hewan tanpa menjelaskan cirinya. Kemudian uninya, siswa mampu menyebutkan satu ciri binatang buas dan jinak. Multinya, siswa mampu menyebutkan beberapa ciri binatang buas dan tanpa menghubungkan. Sedangkan relasinya adalah siswa mampu menghubungkan ciri-ciri dengan alasan mengapa hewan itu termasuk binatang buas atau jinak. Nah, terakhir baru siswa mampu membuat posternya. Nah, bisa kita menilai tingkat pemahamannya dengan cara pembuatan skor. Kita bisa membuat nilainya berdasarkan alur tadi, berdasarkan tingkat pemahamannya. Ya, pertama kalau dia hanya di pre, skornya dapat 1. Kalau di uni 2, multi 3, relation 4, extended. Nah, ini adalah 5. Di sini cara mengukur. Nah, kemudian ini LKPD-nya. Nah, tabel klasifikasi hewan. Ya, bisa menyampaikan ya, singa, buas apa jinak, ciri-cirinya apa. Kucing, buas apa jinak, harimau, kelinci, sapi itu ya. Nah, kemudian tugasnya membuat poster edukasi. Pilih salah satu binatang buas dan satu binatang jinak. Gambar kedua binatang tersebut. Tuliskan minimal 3 ciri-ciri untuk setiap binatang. Mereka menggambar, di bawahnya ditulis ciri-cirinya. Kemudian yang keempat, jelaskan ya, mengapa binatang tersebut termasuk buas atau jinak. Yang terakhir, hias poster dengan warna-warni menarik. Jadi, nah di penutup pembelajaran, kita bisa menyampaikan guru, dengan mengenal binatang buas, dengan mengenal binatang, kita belajar menjaga alam dan hidup berdampingan. Itu relationnya. Di cinta binatang, jaga lingkungan, belajar terus. Membangun karakter sudah. Nah, begitu cara kita, sesimpel itu kok pembelajaran dengan solo taksonomi. Yang suka video ini tekan jempolnya atau like maksud saya. Ya, yang belum subscribe karena apa? Gratis. Yang kedua, dapat video-video update terbaru setiap harinya dari channel saya. Sekian, sampai jumpa di video-video selanjutnya.